Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Hewar, ketemu lagi di Hewar DM, Ya. Dialog Cinta dan Dan kebersamaan. Kebersamaan. Masih di edisi spesial Ramadan Karim. Karim. Ya, bersama Damai dan suami kita Cinta. Oke, Mas, pembahasan yang sepertinya selalu tidak ada habisnya begitu ya. Di beberapa part Hiwar DM sebelumnya kita juga sempat menyinggung tentang perempuan. Oh, perempuan. Sepertinya dari zaman sebelum Islam datang sampai hari ini pun begitu ya, pembahasan tentang perempuan masih terus bergulir. Ya. Bahkan di era sekarang ini pun yang katanya emansipasi wanita sudah luar biasa, kemudian juga feminisme juga sudah luar biasa, wawasan tentang itu kita bisa mendapatkan akses dari berbagai media begitu ya. Tapi pada realitanya di kehidupan sehari-hari kita masih saja mendapati perempuan yang kurang beruntung atau yang haknya belum bisa sepenuhnya didapatkan, betul. yang juga masih berada di bawah posisi laki-laki atau kekangan laki-laki dan seterusnya. Nah, kita ingin membahas lebih jauh ya Mas Tentang ya. perempuan ya. Tentang perempuan. Ya, menarik sekali kalau berbicara tentang perempuan. Itu memang paling asyik kalau kita hubungkan dengan zaman sebelum Islam datang gitu. Betul. Karena di zaman itu betul-betul kita melewati fase di mana perempuan itu tidak ada nilainya sama sekali begitu. Dalam kehidupan ini Tidak ada perempuan nilainya tidak ya? ada nilainya gitu. Bahkan mungkin tidak disebut manusia. Iya betul. Karena begini, karena tepatnya pada 586 yakni Masehi Miladiyah sebelum Islam datang. Itu di Prancis dulu semacam ada muktamar lah kalau kita sekarang. Muktamar membicarakan tentang sebuah diskursus yang kalau kita dengar sekarang itu mungkin sangat masa sih begitu. Tidak logis. Tidak logis gitu. Iya. Apa? Mereka mengadakan muktamar untuk menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apakah perempuan itu manusia? Halil mar'atu insan. Jadi benar ya? Ya. Itu dipertanyakan ternyata. Ya, apakah Sampai tidak perempuan itu dianggap sebagai manusia. ya, apakah sampai titik mereka membahas apakah perempuan itu manusia atau bukan gitu. Dan di akhir muktamar yang dilakukan di Perancis pada waktu itu, ya, jawabannya adalah al mar'atu insan. Khuliqat li khidmatir rajul. Ya, bahasa Arabnya begitulah kurang lebih. Jadi perempuan itu manusia, akan tetapi dia diciptakan untuk melayani laki-laki. Sebagai Ya, pelayan dari dia laki-laki diciptakan ya. memang untuk melayani laki-laki gitu, bukan untuk menjadi manusia sebagaimana laki-laki diciptakan itu sebagai manusia begitu kan? Ya. Ya gitu. Jadi sampai titik itu gitu. Seram sekali Iya. ya. Jadi Seram kondisi sekali. sosial pada waktu itu perempuan memang tidak ada harganya. Ya, terutama kemudian di kondisi sosial orang-orang Yahudi juga pada waktu itu ya, sebelum Islam datang, orang-orang Yahudi mereka sangat tidak menghargai perempuan, terlebih terkhusus ketika perempuan itu dalam keadaan haid. Ya, jadi ketika perempuan sedang haid begitu, para suaminya itu tidak memberikan makan. Jangankan ketika lagi haid, lagi suci saja itu tidak memandang perempuan sebagai manusia, apalagi sekarang sedang haid, keluar darah, kotor begitu kan. Iya. Itu lebih perlakuannya lebih kejam gitu. Nah, 30 tahun setelah muktamar ya, yang menghasilkan perempuan adalah manusia untuk melayani laki-laki, 30 tahun kemudian Nabi kemudian datang. Membawa revolusi untuk perempuan. Jadi syariat ajaran Islam ini benar-benar menjunjung tinggi ajaran Islam. Sampai Nabi mengatakan an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ya, perempuan itu ya katakan tulang punggung laki-laki, kemudian pecahan daripada laki-laki yang mana mereka sama-sama setara laki-laki dan perempuan. Gitu. Sampai Nabi juga mengatakan misalnya ad-dunya mata', dunia ini isinya adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Sebaik-baik hiasan itu adalah perempuan. Lihat, perempuan. Ya, pastinya perempuan yang pastinya perempuan yang soleha gitu. Ya, jadi luar biasa ketika Islam datang dan masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis lain yang mengangkat derajat perempuan itu. Belum lagi kalau berbicara tentang hak-hak warisan. Dulu perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Jangankan warisan, perempuan itu diwariskan.
Diwariskan. Jadi kalau menjadi suaminya meninggal, dia suaminya diwariskan meninggal, ke dia bisa diwariskan orang begitu, lain ke gitu orang ya. lain gitu kan. Ini sangat mengerikan gitu. Maka dari itu kemudian Islam datang, perempuan diberikan hak warisan. Begitu. Sebagaimana manusia gitu kan. Memperlakukan perempuan sebagaimana manusia. Bahkan Islam juga mengajarkan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Betul. Di mana ibu adalah seorang Betul. perempuan. Iya, betul, betul. Baik. Nah, dari pergeseran zaman nih, Mamas. Tadi sebelum Islam datang, perempuan dinistakan. Kemudian setelah Islam datang, perempuan dihormati, dihargai, mendapatkan hak-haknya. Bagaimana dengan zaman sekarang? Apakah perempuan sudah cukup mendapatkan haknya? Sudah cukup merdeka untuk Ya. mempertanggungjawabkan dirinya? Ya. Atau justru masih sama? Ada Ya. berbagai penindasan. Ya, mungkin perlu kita berikan gambaran dulu ya. Jadi peran perempuan, peran sosial perempuan di zaman Nabi setelah perempuan itu diangkat derajatnya. Ya, jadi ketika Nabi membawa revolusi untuk perempuan, ya, jadi perempuan-perempuan di zaman Nabi merespon juga. Ketika diangkat, perempuan di zaman Nabi pun merespon. Artinya merespon apa? Mereka pun bergerak sebagaimana yang Islam inginkan. Jadi mereka juga bergerak memiliki peran sosial. Ya, jadi perempuan di zaman Nabi itu banyak yang kemudian berfatwa. Bahkan istri-istri Nabi, zaujat Nabi, ya, mereka banyak yang ahli fikih, Sayyidah Aisyah gitu. Bahkan penentu hukum yang sifatnya privasi untuk perempuan itu, bagaimana kita tahu hukum-hukum tentang haid? Bagaimana kita tahu hukum-hukum tentang ahkam usariyah, ahwal syakhsiyah yang berhubungan dengan suami dan istri? Ya. Bagaimana Nabi memperlakukan perempuan? Itu lewat siapa? Lewat perempuan, lewat istri-istri perempuan. Artinya mereka diberi ruang ya. Diberi ruang dan mereka merespon terhadap ruang itu. Bahkan ya, lebih dari itu banyak perempuan yang dulu misalnya terzolimi, mereka berani angkat tangan. Artinya angkat tangan datang ke Nabi, kemudian apa? Kemudian mengadukan, menuntut haknya. Berani perempuan itu waktu itu. Ini menjadi salah satu poin yang menarik juga ya. Iya. Keberanian seorang perempuan itu tidak semua orang atau tidak semua perempuan mungkin memilikinya atau bahkan mendapatkan keberanian itu. Ya, bahkan wakanatil mar'atu tushiru 'alal hakim. Bahkan perempuan di zaman Nabi itu kadang protes terhadap keputusan hakim atau kadang semacam memberikan pertimbangan terhadap seorang hakim yang hendak memutuskan sebuah kasus. Itu sampai titik itu gitu perempuan di zaman Nabi gitu kan. Jadi sangat luar biasa. Artinya nih pergeseran perbedaannya benar-benar Ya, sangat dari luas sebelum ya. zaman Betul. Nabi sampai kemudian Nabi datang. Dari yang tidak dianggap sebagai manusia bahkan sampai akhirnya perbedaannya sangat tipis sekali. Mungkin Sangat tipis perempuan sekali. hanya ya perbedaannya bisa dibilang perempuan bisa melahirkan misalnya, perempuan bisa mengandung dan menyusui, tapi selebihnya dalam Sama. berbagai tatanan sosial memiliki nilai yang sama. Betul, betul. Ya, bahkan kalau misalnya kita baca sejarah itu kita mendapati sebuah kisah fase di mana perempuan itu dikubur hidup-hidup. Peristiwa itu dinamakan dengan wa'dul banat, mengubur anak perempuan yang hidup-hidup. Nah, ini luar biasa. Jadi ketika ada suami istri yang melahirkan anak perempuan begitu, itu langsung dikubur, langsung kubur hidup-hidup. Ya. Dalam Al-Quran dikisahkan fenomena itu gitu. Jadi ketika yang lahir adalah perempuan, sang suami itu dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim, wajahnya menghitam gitu kan, kesal ya. Kenapa anak saya kok perempuan? Jadi anak laki-laki itu kebanggaan waktu itu. Karena anak laki-laki itu bisa naik kuda, bisa memanah, bisa main pedang, bisa berperang gitu kan. Nah, perempuan kan tidak. Senjatanya adalah air mata gitu kan. Senjata perempuan katanya kan air mata gitu. Tidak bisa mana, tidak bisa pedang gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita membaca sejarah mendapati peristiwa wa'dul banat itu. Tapi di masa itu mungkin karena perempuan juga tidak diberi akses untuk betul. belajar memanah, berkuda dan sebagainya. Karena nyatanya pada hari ini kita melihat ada pemanah atau atlet pemanah perempuan dan lain sebagainya begitu ya, karena mereka punya aksesnya. Betul, betul. Ya, kalau kembali ke pertanyaan, apakah perempuan zaman sekarang itu sama seperti perempuan di zaman Nabi atau malah kembali ke fase di mana Nabi belum diutus, belum datang? Ya, mungkin hemat saya gitu. Ini mungkin sifatnya semacam tidak bisa dipukul rata gitu.
Cuma Oke. yang jelas dengan kita melihat berita-berita yang ada, kasus-kasus yang dalam skala internasional, begitu ya, itu saya lihat perempuan-perempuan itu justru malah kembali ke zaman sebelum Nabi. Gitu. Jadi bahkan dalam mikro ya, dalam lingkup yang kecil pun kita mendapati hal itu. Misalnya ya, contoh sederhananya. Ini kalau kita contoh yang besar, wah banyak sekali misal di Eropa perempuan yang dizolimi, ya betapa banyak tenaga kerja wanita kita yang berada di negara lain kemudian tidak diberikan hak-haknya, ya kemudian dizolimi, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ya perempuan-perempuan di Eropa mereka diperlakukan seperti apa sekarang. Kita membaca hal itu. Itu saya kira jelas kita membaca hal itu. Cuma hal-hal yang katakan terlihat sepele pun itu sekarang pun terjadi. Ya, misalnya ada seorang perempuan ya dipaksa menikah oleh bapaknya dengan laki-laki yang tidak dia cintai, dengan laki-laki yang tidak dengan ya, fenomena perjodohan lah katakan. Kalau perjodohan kemudian saling mencintai, it's okay. Cuma titik poinnya sebenarnya bukan di perjodohan, tapi ada di pemaksaan dia menikah dengan laki-laki yang tidak mencintainya gitu. Itu seolah-olah sedang mengekang perempuan. Perempuan tidak punya pilihan gitu seolah-olah kan. Mau tidak mau harus dengan ini gitu. Ya, yang mana dulu di zaman Nabi pun terjadi peristiwa yang demikian. Jadi ada perempuan oleh bapaknya diminta untuk menikah dengan laki-laki yang tidak dicintai. Perempuan itu kesal kan anaknya pastinya. Akhirnya perempuan itu datang kepada Nabi. Wahai Nabi, diceritakanlah kisahnya. Saya dipaksa untuk menikah dengan fulan padahal saya tidak mencintainya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi sudah panggil bapakmu sini, kata Nabi. Ya kan? Ketika dipanggil bapaknya, ya kemudian ya didudukan permasalahannya, ya kemudian di situ di depan para sahabat yang lain, akhirnya Nabi bertanya kepada kepada si perempuan itu. Sekarang kamu mau ikut pilihan bapakmu atau tidak mau? Gitu. Kemudian si perempuan itu menjawab begini, saya mau ikut pilihan bapak saya. Tidak apa-apa, saya menikah dengan perempuan yang tidak saya cintai. Itu kata si perempuan itu. Terus kenapa kamu mengadu? Liya'lama al-aba annahu laisa lahum minal amri min syai'. Agar saya sengaja datang kepada Nabi agar semua orang tahu bahwa para orang tua tidak punya hak untuk memaksa anaknya menikah dengan perempuan yang tidak dia cintai. Karena dengan dia mengadu kepada Nabi, ya akhirnya Nabi ternyata kan merespon. Jadi seolah-olah dia ingin kasih pesan secara tidak langsung kepada para orang tua. Harusnya tidak boleh seperti itu. Gitu. Buktinya mana? Buktinya ketika dihadirkan bapaknya, Nabi bertanya kepada si perempuan itu. Mau ikut bapaknya atau tidak? Artinya ketika si perempuan itu tidak mau ikut bapaknya, dibolehkan oleh Nabi. Nabi memberikan pilihan kepada perempuan. Nah begitu. Jadi Nabi seperti itu dulu kepada para perempuan. Ya, bahkan termasuk contoh lain lagi nih misalnya. Contoh lain lagi zaman sekarang itu perempuan katakan kembali ke zaman sebelum Nabi adalah terutama di negeri Arab. Ini saya juga mendengar dan membaca bahwa para suami itu malu untuk menyebutkan nama istrinya. Gitu kan? Jadi daripada menyebutkan nama istri ya diganti dengan misalnya ya istri saya yang solehah misalnya, istri saya atau ibunya anak, atau ibu dari anak-anak saya. Jadi dia lisannya berat sekali untuk menyebutkan nama istri. Ya, padahal Nabi mengajarkan tidak demikian. Nabi ketika ditanya oleh oleh sahabat, ya pernah ditanya suatu saat, ya Rasulullah ayyun nisa'i ahabbu ilaik. Ya, siapa istri engkau yang paling engkau cintai? Kata Nabi dengan lisannya, dengan percaya dirinya, Nabi mengatakan Aisyah. Disebutkan itu nama istrinya Aisyah, begitu. Jadi Nabi mencontohkan bahwa istri itu perlu disayang, ya kan? Disebutkan namanya untuk menunjukkan bahwa perempuan itu memiliki harkat martabat, gitu kan? Dan masih banyak kisah-kisah ya yang diajarkan oleh Nabi yang mana itu bertentangan dengan keadaan di zaman sekarang, di mana perempuan masih banyak menghadapi paksaan-paksaan dan belenggu-belenggu ya yang seperti itu. Ya, menarik sekali. Mungkin di era sekarang kita sudah merdeka di satu sisi. Para perempuan sudah merdeka misalnya mendapatkan akses pendidikan. Yang dulu tidak ada sama sekali begitu ya. Bahkan Islam sudah datang, tapi di era sebelum kita merdeka, di Indonesia merdeka, perempuan juga tidak bisa mendapatkan akses pendidikan. Sekarang kita sudah bisa. Kemudian
perlakuan yang setara dalam berbagai hal. Misalnya kita bisa bekerja, kemudian kita bisa mendapatkan kehidupan Ya, juga yang betul. layak sebagaimana laki-laki. Tetapi di satu sisi yang lain kita juga masih mendapati hal-hal yang Ya. itu tadi bertentangan dengan ajaran Nabi kepada perempuan. Kalau saya lihat sebenarnya ruang akses untuk sama dengan laki-laki itu sekarang ada. Ya, Sekarang yang akan menentukan bagaimana perempuan itu ke depan adalah perempuan itu sendiri. betul. Kalau perempuan itu percaya diri, perempuan itu berani gitu, dia akan bisa mendapatkan apa yang seharusnya perempuan dapatkan. Karena aksesnya ada, Aksesnya ruangnya ada, ada. betul. Gitu. Ya, dan ini menjadi cermin juga untuk kita para perempuan, untuk adik juga ya pastinya. Betapa keberanian atau kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu itu sebenarnya modal utama Betul. yang tidak bisa kita beli atau kita jual bahkan ya, betul. juga tidak bisa dicuri. Oke. Ada teringat ada salah seorang Miss India, adik lupa nama persisnya, tapi adik mengingat kisahnya. Dia terlahir sebagai anak haram yang dibuang oleh bapaknya sendiri. Bapaknya tidak mau mengakui sampai akhirnya diusir dan lain sebagainya. Ibunya membela anak ini, membela dia dan membawa kabur karena bapaknya menyiksa terus-terusan, melakukan KDRT terus-terusan hanya karena itu tidak diakui. Padahal bagi ibunya itu anak dia, begitu ya. Singkat cerita, selang sekitar 20 tahun kemudian anak ini menjadi seorang Miss India. Dan tentunya sebagai anak yang dibuang melalui berbagai permasalahan yang sulit, apalagi ibunya single mother gitu ya, dan lain sebagainya, tidak ada apapun yang dia miliki, privilege apapun itu dia tidak punya. Bahkan untuk makan pun di kondisi kecil tidak bisa karena saking susahnya begitu kehidupan di India pada masa itu. Tapi satu kata yang membuat dia akhirnya bisa mencapai posisi seorang Miss India, itu dia bilang, saya hanya punya satu modal, percaya diri. Percaya diri. Betul. Berani dan percaya diri. Ya. It means kita menyelaraskan dengan kisah perempuan tadi di zaman Rasul. Selain memang Rasul memberikan ruang itu, tapi perempuan itu sendiri juga berani menentukan dan memanfaatkan akses itu. Nah, kita di zaman sekarang perempuan sudah rasanya ya tidak kurang lagi begitu ya. Akses itu bukan cuman ada tapi bahkan tidak kurang lagi. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dan bagaimana kita menyikapi itu semua. Baik, terima kasih Mas atas penjelasannya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kawan Hiwar semua. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.